Selamat pagi, Shalom, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Kamis 3 April 2025. Untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita memulainya dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan napas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami sehingga firman yang kami baca, firman yang kami renungkan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami dan dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya pekarku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema dalam Tuhan Pangelorana Puang Yesu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang dikasihi. Paulus yang sedang dalam penjara merasa sedih, kecewa, dan tidak tenang mendengar kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebaliknya saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Pengutusan Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, Timotius dan Epafroditus, adalah orang-orang yang sehati sepikir, setia dalam pelayanan, dan merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-20. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan adalah yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tiap tindakannya.
Kecintaannya pada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri. Kesetiaannya teruji dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Dia pun harus selalu percaya dalam iman bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi, meski saat itu masih dalam penjara. Itu bukan sekedar kerinduan, tetapi keyakinan dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala hal yang ada dalam dunia ini itu bersumber dari Tuhan. Dia juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan dan makhluk ciptaannya dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita yang telah didamaikan dengan Allah harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan dan dapat bertanggung jawab sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan buat para majelis dan ibu pendeta di dalam kehidupan mereka masing-masing. Pimpin dan serta mereka pada pelayanan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan buat para jemaat kami ya Tuhan, orang tua, anak-anak dan juga para lansia. Pimpin dan sertai mereka di dalam aktivitas mereka pada hari ini. Lindungi mereka Tuhan, sehingga dapat mereka rasakan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan buat pemerintah kami dari pusat hingga pelosok. Sertai dan pimpin pemimpin kami yang memimpin pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab akan pemerintahan yang telah Engkau berikan dan dapat mereka laksanakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, beri kesehatan dan lindungi kami di sepanjang pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.